Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ilmu tajwid yang di video sebelumnya telah kita bahas, yaitu jumlah dari hukum nun mati dan tanwin. Juga yang telah kita bahas yaitu idhar atau biasa disebut dengan idhar halqi. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan. Kalau dulu ketika saya belajar ilmu tajwid, idgham itu diibaratkan oleh guru saya ketika ada dua ember yang kalau dipisah itu dua, namun ketika ember itu dijadikan satu, maka akan terlihat hanya satu ember. Nah, itu yang disebut dengan idgham. Makanya idgham itu pengertiannya yaitu memasukkan. Nah, itu yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan yaitu hukumnya ke dalam hurufnya. Nah, kalau kita emang ini masih membahas tentang ilmu tajwidnya di bab nun mati dan tanwin, berarti yang dimasukkan yaitu nun mati atau tanwinnya masuk ke dalam huruf idgham bi gunnahnya. Nah, itu pengertian idgham dari segi istilah dan juga dari segi bahasa. Dari segi bahasa tadi yang memasukkan, kalau istilahnya berarti yang memasukkan nun mati dan tanwin ke dalam huruf idghamnya. Nah, untuk kali ini idgham ini yang kita bahas yaitu tentang idgham bi gunnah. Karena dalam hukum nun mati dan tanwin idghamnya ada dua. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu kalau kita artikan tadi idgham memasukkan, bi gunnah itu dengan diartikan berdengung atau dengan berdengung. Nah, makanya idgham bi gunnah itu memasukkan hukum nun mati dan tanwin ke dalam huruf idghamnya dan bacanya ditahan berdengung. Berdengung itu apa? Berdengung itu kita membaca sampai terasa di pangkal hidung. Itu disebut berdengung atau gunnah. Kemudian huruf gunnah, huruf idgham bi gunnah maksud saya, huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Huruf idgham bi gunnah ada 4 dikumpulkan dalam lafaz yanmu. Ya, dikumpulkan dalam lafaz yanmu. Nah, jika dipisah ya, nun, mim dan waw. Ya, nun, mim dan waw. Itu huruf idgham bi gunnah. Kemudian contohnya seperti contoh ya, nun mati bertemu dengan ya, mayyakulu. Nah, mayyakulu. Nun mati bertemu dengan nun, min nutfatin, min nutfatin. Nah, nun mati bertemu dengan mim, mim main, mim main. Nah, nun mati bertemu dengan wawu, miwalin. Maaf, miwalin. Itu nun mati bertemu dengan wawu. Bertemu dengan tanwin bisa juga. Ya, jadi ketika ada tanwin bertemu dengan hurufnya ya, nun, mim, wawu atau yanmu tadi, maka disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Nah, kemudian ada pengecualian. Di sini ada suatu kaidah. Ya, nun, mim, wawu atau nun mati bertemu dengan hurufnya lafaz yanmu itu dibaca idgham bi gunnah dengan syarat tidak dalam satu kalimat. Tidak dalam satu kalimat. Nah, jika dalam satu kalimat maka itu disebut bacaan idhar wajib. Kenapa disebut bacaan idhar wajib? Karena bacanya tetap jelas walaupun hurufnya idgham bi gunnah, tapi bacanya tetap jelas. Makanya disebut dengan bacaan idhar wajib. Contohnya seperti lafaz dunya. Nah, seperti lafaz dunya. Itu. Terus sin wanin. Nah, nun mati bertemu dal, nun mati bertemu dengan wawu.
Harusnya dibaca lafadz itu duya, tapi tetap dibaca lafadznya dunya. Nah, itu karena dia dalam satu kalimat tidak bisa diidghamkan. Nah, itu kaidahnya. Ini yang banyak kesalahan dan banyak yang timbul pertanyaan. Kadang di grup-grup di media sosial itu bertanya, kena ini bacanya gimana? Dunya atau duya? Yang benar dunya. Kenapa? Karena dia hurufnya idgham bi gunnah, tapi dia dalam satu kalimat. Maka disebut dengan idhar wajib. Nah, seperti itu. Nah, jadi idgham bi gunnah ini ya simple. Kita hanya menghafalkan 4 huruf ya, nun, mim, waw, dan waw. Nah, ya, nun, mim, dan waw itu hurufnya idgham bi gunnah. Makanya ketika kita sudah dari awal mengikuti, nanti tinggal mengurangi. Jadi kemarin kan ada yang sudah masuk di hurufnya idhar, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Sekarang ditambah ya, nun, mim, dan wawu. Berarti sudah 10 huruf dari 28 huruf hijaiyah yang terpakai dalam hukum tajwidnya nun mati dan tanwin. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan bahas idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa. Nah, untuk kali ini cukup. Ini idgham bi gunnah. Jadi yang banyak pertanyaan itu tadi di lafadz dunya itu dibaca duya atau dunya. Nah, itu bacanya dunya. Kenapa? Karena itu nun mati dan huruf idgham bi gunnahnya dalam satu kalimat. Makanya tidak bisa dibaca duya tapi tetap dunya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.